Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wa bihi nasta'in wa 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur Allah Ta'ala yang mana pagi ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Sebagian dari keluarga kita ada yang meninggal, ada yang sakit, ada yang kena musibah. Mudah-mudahan pagi ini pagi yang baik bagi kita untuk Nabi amal kepada Allah. Dan mudah-mudahan segala dosa ya Allah diampuni. Mudah-mudahan selalu tiap saat, terutama saat dan kita selalu bertambah ilmunya. Allah subhanahu ilman warzuqna fahman. Yang tidak bisa mengalahkan ilmu. Salawat dan salam kita aturkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW bersama keluarganya, sahabatnya dan umatnya. Anak-anak yang ngantuk, jaga keamanannya, lihat di depan. Masyarakat lihat di depan, yang ngantuk sudah berdiri. Ada yang tugas di depan satu, yang ngantuk ini suruh diri. Mana bagian musyaidnya? Mana yang kabir-kabir mana? Jangan di sini, depan. Kalau di belakang tak lihat, dia depan. Yang ngantuk terus suruh diri. Yang ngantuk suruh diri, langsung. Oh, depan dia. Ye mana ye? Ye mana? Ayo yang ngantuk diri. Lihat di depan. Siapa ni? Musyair. Lihat di sini. Yang pejam matanya baru suruh diri. Yang pejam suruh diri matanya. Suruh diri. Matikan ini biar tak bunyikan ni. Komiknya tak bunyi. Ini yang itu yang bikin penyakit. Ayo anak-anak yang ngantuk berdiri biar dapat ngaji. Apa gunanya ngaji? Diam, tahu hadir tapi tak ngaji. Lebih lagi rugi banyak ini. Tuh di tiang tu. Diri gum. Jangan ke tiang, jangan tiang. Jangan nipel ke tiang. Sudah besar kamu dah punya semangat lagi. Dah tahu ingin. Jangan nempel ke tiang, jangan miring. Ayo. Jadi biar ada manfaatnya. Mau apa pergi sini? Waktu ngaji main. Waktu tidur main, waktu ngaji tidur. Ini dibalik-balik. Kapan mau? Waktu tidur yang baik. Waktu main, waktu ngaji yang. Jangan dibalik-balik santai ini. Ayo jaga. Yang tertidur langsung suruh diri. Buka kitabnya Adabul Akil. Tining panikan nerangakeun bab ACR. Amma adabul lati qablahu. Anapun tining tata keramana sebelumnya ACR faya marketing adab waslul yadaini panika masai tanang dua. Wada'ul ta'ami banyaba ta'aran ala syarhotil bil ard di atas tapla lama bil ardi bumi. Wal julusu bantoju wa niyatut taqwa ban aniyat kekuatan alal ibadati atas ibadah. Wa tarkul akli ban atikal adar ma'asyibai
sampai kenyang, sarang kenyang. Warida ban senang bila hadirina kalban perang sebadah sehadir minat ta'ami dari ta'aran wa tarku dimi ban atingkal dari nyelah ta'aran wa talabu may ya'kul mahu dan nyopre nyare orang man da orang dia kulus se ata'ar ma'hu sarana orang wa ammal lati ma'hu banamati ni parang siapa nunda orang faya maka tining panikah albut'u bis tasmiyati amulai kalaban macam bismillah jahron pakajah penyaring lihat kura wairahu sapajah maingat wairahu dak lainah man wal adlu bil jumlah ban ada kalaban tangan sekanan lihat kitabnya wa tasghirul luqmati ban makani da ompaan. Nanti saya tunjuk satu-satu suruh baca anak-anak. Nanti sampai tunjuk nanti di sini baca. Baca betul apa. Jadi makanya dengarkan, lihat matanya, lihat kitabnya, jangan kemana-mana. Nanti saya tunjuk acak mana yang satu huruf, kecil atau besar ke depan. Wa tasghirul luqmati ban makani da ompaan. Wa ajadatu mudghiha ban mabagus dak kekapan ada kailanah dak kail lompaan wa tarkul mati jadi ila ghairiha wa tarku ban atikal mati dak merancang jadi dak tanaman ila ghairiha dak selain lompaan qoblal farawi sebelum lastare minha dari lompaan wal aklu mimma yalihi wal akluban ata'ar dari barang mimma beri barang yalihi sebada setik noreng illa min fakihatin kecuali dari buah-buahan wa alla yafuha fit ta'ami berkotu tak niup tak nyeropoh fit ta'ami dalam ta'aran wa la yaqta'ahu bisikin mereka tu tak meka orang dadaan bisikin kalban lating kalban todi pisau wala yamsaha yadahu bihi mereka tu tak ngusap orang yadahu da tanaman bihi kalban ta'aran kalban todi wa alla yajma'a baina tamri wan nawa berkata tak kumpul lagi orang antara korma wanawa berbikin korma fi inain istung baca wala yashrabal ma'a berkata tak minum orang ma ada aing illa indal ihtiyaji kecuali sangat parloh butuh acat ilaihi da'ain wa malati badawu anapun tining bareng sesamarena ata'ar paya maki panikah al-qiyamu qabla sibai mancing sebelum nak kenyang wasul yadaini ban masai tangan dua ba'da lakima sampuna asilat nyucop da tangan duaan wal tiqatul futati ban nyambut nilai da butar-butar wa Abdullah ban macam Abdullah. Jadi anak-anak semua di Islam itu diatur. Kalau sekitarnya tidak mempadi akhlak dan doa. Sampai mana? Sampai ke WC pun diatur caranya. Apalagi makan. Makan ini bukan sedikit karena menghargai rezeki dari Allah. Jadi bukan ada catatan caranya. Walaupun lakum fi rasulil uswatun hasanah. Dan ada di semua itu contoh yang baik yang diamalkan oleh Rasulullah. Kita suat bagaimana berusaha akhlak-akhlak kita dengan itu diamalkan anak-anak. Sampai caranya makan, caranya tidur, minimal paling tidak jika bisa tiap hari, tidak bisa seminggu, tidak bisa sebulan, paling tidak seumurnya
apa yang dikajar Rasulullah, sunat-sunat dia kita tahu mengerjakan. Mudah-mudahan yang begitu kita nanti ada amal kita yang diterima oleh Allah. Ini anak kita. Jika bisa amalkan. Sekali sekarang belajar, sekarang juga amalkan. Insya Allah itu yang manfaat. Bagaimana kemarin caranya makan? Piringnya tak karun, sapat kemana? Jadi anak-anak nanti jika saya periksa, saksi pun periksa, ada piring yang kotor tidak. Jadi insya Allah saya nyuci, kamu harus nonton, wajib nonton semua. Dengar? Paham? Dengarkan anak ini. Jika nanti di pondok itu diperiksa ada barang yang kotor tidak dicuci, maka nanti Ustaz Sipul yang boleh dan saya yang cuci dan kamu nonton semua. Ini santri. Masa masuk akal. Siapa yang makan tidak cuci? Kucing, hewan. Jika santri ini an-nadhafatu minal iman. Sebelum makan diambil bersih, jika sudah dimakan cuci, simpan yang baik. Dengarkan semua ini. Ini masa piringnya tidak dicuci mau makan. Ini yang mendatangkan tipes, yang mendatangkan koreng-koreng apa ini? Jorok, kotor. Ini santri ini dilatih semuanya dari badannya, syaratnya sholat apa? Berpakaian, tempat dan badan. Bagaimana? Latihan. Ini piring-piringnya tak karuan, hilang yang mau. Ini bagaimana jika santri tidak tertib? Santri itu tertib, bersih, rajin. Dengarkan, bukan jorok. Ini yang dikatakan gatal-gatal. Bajunya tak bau tikus. Mandi tidak bersih. Bagaimana ini? Makannya yuk kotor. Tempat makannya tak dicuci. Tak guna kita beri makanan yang baik-baik. Ubah semua seperti ini. Tiap kamar itu beri apa ya? Jadi nanti jika suatu waktu saksi punya periksa kamar masing-masing ada piring-piring yang kotor, ini dicatat kamar apa? Kamar itu nanti saya nyuci, kamu yang nonton. Dengarkan nanti ini. Jadi jika kamu ingin saya nyuci piringnya, itu simpan saja piringnya, jangan usah dicuci. Nanti saya benar-benar. Sama di PAL juga begitu. Jika ada foto, saya nyuci, nonton semuanya. Ini diatur, adabul akli, kan? Bedanya kambing, hewan, kucing, ayam dengan manusia. Diatur caranya makan. Tata caranya makan. Akhlak seperti sopan santun di dalam makan. Amma adabu alati qablahu, adapun cara sebelum makan itu ada caranya. Pertama, ghuslul yadaini, cuci tangan. Ini makanya banyak penyakit. Kenapa? Kita ini. Jadi kebiasaan jika kamu diundang di rumah undang orang, air cucinya itu banyak kan, ada sedikit, hanya dijaga bagaimana. Jadi cuci bersih, apalagi santri sebelum makan cuci aja bersihnya. Ini semua ini yang mendatangkan penyakit nih. Periksa yang anak yang tidur suri diri. Jika makan apa? Cuci tangan. Dengarkan santri. Jika kotor tangannya jangan makan, apa saja. Baik nasi, baik apa. Karena di tangan ini, kemana tangan ini? Ini semua ini penyakit nih. Gini. Jika kamu ingin tahu, ini pakai mikroskop apa besar, ini kamu baru takut. Isi yang kecil tidak kelihatan, ikan isi hewan macam-macam besar-besar. Jika dipakai yang besar. Apalagi kamu tangannya kemana ke? Itu yang menimbulkan beberapa penyakit, tipes, cacingan, semua. Maka di sini Islam mengajarkan sebelum makan cuci apa kata-kata cuci? Bersih. Bersih ini anak-anak. Jangan makan kecuali tangan bersih. Wawat ta'am ala salatil ard. Jika makan jika kita piring ada piringnya. Jika sebenarnya jangan dulu makai ke lantai yang kotor. Jika ada kita kapat terap, ya harus kapat. Ya, sebenarnya jika kita ada apa itu? Tapelah apa? Kain udah makan bersihin kainnya itu baru dibersihin nanti pakai lagi. Di kamar umumnya. Kamu makan ada beli kain panjangkan baru makan. Jadi tak kotor kepada apa?
lantainya. Ini anak-anak. Kita ada meja. Wal julus dan apa? Makan itu dulu. Jadi tidak boleh berdiri. Dokter suruh makan dan minum jangan berdiri karena itu akan tidak baik kepada apa? Hati liver. Jadi orang yang minum berdiri ini bukan lagi ke lambung tapi nanti ke liver, ke ginjal. Jadi anak-anak jika minum makan duduk. Bedanya hewan dengan manusia. Waliyatut taqwa ala ibad. Makan itu ada niatnya innamal a'malu bi. Ya Allah saya makan supaya saya kali ya Allah kuat ibadah, saya kuat tahajud, ya Allah saya biar kuat belajar, saya kuat ngapalkan. Saya biarkan solat ya Allah. Jadi niat. Nanti makan niatnya makan ini makan untuk apa? Supaya kuat sepak bola, supaya kiat bertinju. Oh ini diberi umur oleh Allah yang buang sia-sia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami yang minta manusia jin untuk ibadah. Maka di dalam makan niat. Nah, insyaallah makannya barokah. Ya Allah, makan ini saya ya Allah kuatkan saya ya Allah untuk ngaji. Saya kan kuat ibadah, saya untuk zikir. Fa insyaallah tiap makan itu mengandung pahala. Bukan untuk main-main, bukan kuat masa saya nanti mau makan ini, mau minum ini supaya saya tidak tidur, mau impen sepak bola. Niatnya saja sudah salah. Dibuat umur oleh Allah hanya buat sia-sia. Wa tarkul akli ma'asyiba. Makan jangan terlalu kenyang. Jadi aturan makan itu perut kita 1 dibagi 3, sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara. Jadi ringan. Jangan kayak orang puasa kamu ini. Baru makan sudah penuh lambungnya dengan makanan. Akhirnya nggak bisa, sakit perut. Makanya diatur makan. Jadi jangan terlalu kenyang. Dengar anak-anak nih. Jadi karena kita mesin. Jika mesin terlalu penuh bagaimana mesinnya? Berat. Tapi jika kosong panas. Makanya lambung ini ada gaster. Namanya gaster nih. Gaster kata Inggris bertub. Makanya bertub itu. Lambung di atas ini. Ini yang caranya ada makan tidak makan jangan begini bergesek. Untuk apa? Menggiling makanan. Jika ini terlalu banyak, lambung ini terlalu banyak, maka berat dia mesinnya. Akhirnya lambungnya ini sakit, luka, bengkak. Sebaliknya jika terlalu kosong, ini juga jadi perut dengan perut ini yang bergesek. Akhirnya perih, radang. Bahasa dokter inflammatory. Biasanya ini yang timbul penyakit emah. Lambung luka. Jadi khairul umur ausa baik sedang. Jangan terlalu sampai kosong, jangan terlalu kenyang. Maka apalagi anak yang punya emah. Ini anak-anak yang menyatakan emah itu lebih tapi makan terlalu kenyang, terlalu kosong, atau makan makanan yang tidak baik. Selalu banyak asam, selalu banyak pedas, selalu banyak es. Maka dikatakan kulu min rizqillahi halala thayyiba. Makanlah kamu dari rezeki Allah yang halal dan yang baik. Bukanlah tidak yang tidak apa, yang enak. Yang enak belum tentu baik. Tapi bila thayyibah. Halalan ini umum, semuanya orang ini halal. Makan halal karena halal ini mengandung ketenangan, kebaikan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Satu contoh, sekarang banyak senang belum tentu tenang pasti senang. Ada orang sekarang rumahnya besar, mobilnya besar, istrinya besar semua itu. Tapi tidak tenang, baru tidur dia terkejut, bangunkan, mas kenapa? Untung kamu juga apa? Saya mimpi ditangkap KPK. Baru kenapa? Karena hartanya dapatnya korupsi. Ada juga yang kayak tadi juga sama, bukan pegawai, rumahnya besar, mobilnya besar, istrinya besar, berarti banyak istrinya. Baru tidur terkejut. Kenapa?
Untuk saya mesti digerebek polisi. Kenapa? Apa ini? Narkoba. Yang haram pasti tidak tenang, walaupun senang. Jadi kita ini tenang pasti senang, senang belum tentu tenang. Maka ini halalan. Jadi anak-anak kita, kamu jika nanti makan yang haram pasti tidak tenang. Sakit jasmani dan rohani dan di dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan Allah beri diskon halalan thayyiban mubarakan. Ya Allah berikan saya rezeki yang halal dan yang baik, yang berkah. Ini selalu doa kepada Allah. Kepada Allah. Jadi halal. Jadi ada seorang suami istri, dia kawin. Ini semua santri, ini mungkin yang anak-anaknya. Mudah-mudahan diampuni, yang tidak halal Allah ampuni. Jadi seorang kawin, dia pesan ke istrinya hamil. Dik, kamu tidak boleh makan siapa saja yang beri, kecuali tangan saya. Ini anak perlunya halal. Kecuali hasil tangan saya, jangan kamu terima biar dari bapak. Ini dari orangnya hati-hati untuk bayinya menjadi bayi yang halal. Ayah seperempuan ini patuh. Walaupun anda berikan ke orang sedekah, jika orang sedekah ke anda. Kecuali hasil suaminya hati-hati belajar berusaha yang halal. Apakah bertani, kamu di yang halal. Akhirnya lahir ya seorang anak. Karena ini di Mekah sudah lahir orang tuanya, terus dibawa tawaf. Ini anak-anak semua dengar. Ini akibatnya apa? Halal, apalagi subhat, apalagi haram. Subhat ini tak jelas halal atau haram. Jika hak tadi orang tak tahu dari mana. Sedangkan kita usaha sudah tahu kalau kita dapat halal. Setiap ditawaf ini semaput anaknya, kejam, melihat ke langit kejam dia. Akhirnya menangis ibunya. Akhirnya dapat 4 tawaf ini. Ada orang, Bu kenapa? Tahu Pak, ini Bu anaknya lemah. Dan bapak ini beri susu katanya si orang ini. Ya, beri susu alhamdulillah segar. Nah, segar. Alhamdulillah terus tidak kejang lagi sampai selesai. Sampai di rumahnya gembira. Si istri ini bilang ke Mas, tapi untung Mas, kita anak saya Mas sudah hampir. Tadi sudah berselesai dia semaput. Sampai 4. Autonya untung ada orang baik. Melihat kita tidak tega. Dia diberi susu terus segar anak kita. Waduh marah suaminya. Kamu ini kan bisa. Sudah marah benar suami. Saya bilang jangan berikan anak saya apapun yang di orang lain sebelum dari tangan saya. Kecuali dari tangan saya. Tahulah kamu dia. Bahwa anak kita ini tadi setiap tawaf itu melihat alam melakut di langit. Melihat alam yang tidak, makanya dia steril. Faham tuh? Jadi melihat alam yang indah dia. Diperlihatkan oleh Allah kesucian kepada bayi itu. Karena tidak tahu disentuh barang yang subhat apalagi haram. Sesudah dia minum susu di mana, hilang sudah hijab ini. Sudah tidak lihat lagi. Nah, ini bagaimana pentingnya kulu halalan. Jadi halal. Yang lihat. Apalagi yang enak, walaupun tidak enak itu yang halal. Ini anak kita. Yang haram pasti tidak tenang. Thayyibah ini perorangan. Jadi makan ini thayyib semuanya. Tapi bagi orang yang sakit, anak-anak ini soal makanan. Jika kita ikut ayat ini, insya Allah rumah sakit tidak laku. Tapi karena kita tidak ikut, makanya sakit penuh. Thayyibah, jika orang ini punya sakit gula, sakit kencing manis, tidak boleh makan manis jangan dimakan. Jika orang sakit kolesterol, lemak-lemak jangan dimakan. Jika orang sakit darah tinggi, jangan makan yang sedap, yang asin. Ini thayyib. Jadi jika kita sehat, tidak apa makan. Jika kita tidak ada problem, darah bagus, gula bagus, kolesterol bagus, tidak apa. Tapi
terbatas. Ada ayat kedua. Kulu wasrobu wala tusrifu. Ingatannya. Kamu boleh makan yang halal apa saja. Wasrobu boleh minum apa saja. Tapi ada batasnya. Wala tusrifu. Kamu jangan berlebih-lebih. Dengarkan semua hati jika ingin sehat. Ini kulu wasrobu wala tusrifu. Makan. Jangan berlebih. Boleh sedikit. Nah, Abi ini 76. Abi selalu hati-hati. Tapi kenapa Abi sakit tadi ini? Ya satu memang sudah tua. Tapi ada muskilah. Likulisya'in sabab. Satu itu ada sebab. Jadi anak-anak supaya tahu ini bab makan. Kalau kamu jika ingin sehat, ingin awet. Abi itu heran orang. Kenapa Abi masih sehat? Abi kemarin sakit tuh, coba tuh sambil masih jalan sampai ke Pancasila itu Abi. Masih tiang Umi lah itu. Belajar jalan. Jadi uminya karena takut anak-anak. Dikejar kepala dulu udah saya Abi jalan. Nah, ini anak-anak. Jadi apa kulu wasobu wala tusrifu. Makan dan minum boleh apa saja yang halal. Tapi jangan berlebihan. Lebih-lebihan dua. Kapasitas dan kualitas. Kapasitas jangan terlalu penuh. Jadi jangan terlalu kenyang. Karena jangan terlalu kenyang ini merusak lambung. Jadi kalau kapasitas dipenuhi, makan karena enak pun penuh. Coba mengkaki kaucengan. Gunung Merapi setinggi itu sampai masuk ke perut. Ini dengarkan. Jadi jangan sampai begini, nasi itu kayak gunung. Akhirnya mau sholat sampai di ada nih ke kupingnya pun udah bangun-bangun. Kelengar. Dulu khairul umur ausat. Paling bagusnya sedang. Ya, malu anak-anak. Kayak orang tidak tahu makan. Malu sampai bila. Dengarkan. Ini sate yang kecil apa nih? Yang kecil ini. Malu di undangan. Jangan terlalu kenyang. Jadi kedua, kuantitas. Makanan tidak boleh terlalu manis kamu. Jangan manis. Ini anak-anak sekarang nih banyak anak sekitar 15 tahun sudah kencing manis. Ini anak-anak. Sekarang ini jika dulu orang kencing manis 40 tahun. Sekarang anak kecil udah kena apa? Kena makannya tidak makan apalagi induk gula. Makannya anak kue-kue, makan induk gula. Ini yang merusak kepada ginjal. Nanti ginjalnya gagal ginjal. Jika yang ini kencing manis pankreas namanya. Pankreas produksi insulin yang menormalkan ini rusak. Jadi gula jadi ke darah. Jadi ini timbul kencing manis. Jika kencing manis, pertama yang diserang mata buta. Kedua pistonnya itu langsung biar dia gagak berjenggot. Tapi sudah kencing manis sudah diletoy. Terus ginjalnya, terus borok, jika luka terus ini anak-anak ini bukan main-main anak-anak. Makanya kulu min rizqillahi halalan thayyibah. Jangan banyak kue-kue anak-anak sekarang. Makan banyak apa? Induk gula itu tidak baik. Ini akan timbul kencing. Kamu ini sehat. Sekarang ini buat tabungan bank kesehatan. Caranya makan diatur. Kulu wasrobu wala tusrifu. Ini anak-anak makan dan minum. Kamu ingin cepat sakit panjang umur, sehat. Jika ingin sehat, atur makannya. Ikut apa? Akhlak. Ini santri, nanti kamu baru yang tidak dengar ini baru kamu tidak ingat pengajian Abi, baru nyesal. Nanti baru umur 20 tahun, 30 tahun sudah lakoy semua. Jadi jika dua, jangan terlalu banyak minum manis, akan banyak menimbulkan kencing manis. Jangan terlalu makan yang lemak, nanti timbul kolesterol. Tiga, jangan banyak terlalu asin, bisa timbul darah tinggi. Satu contoh, kenapa kiai banyak sakit? Kenapa kiai banyak darah tinggi? Kenapa kiai banyak jantung? Kenapa kiai banyak kencing manis? Ini tidak. Karena kiai selalu undangan. Saya pikiran saya,
Selalu banyak undangan. Jika undangan oleh orang, apalagi oleh santrinya, makanya ustaz ini kiai, dibuatkan kepala kambing sambil benganga. Dimasak gulai, pakai santan, yang enak-enak, gorengan. Beri kasihan dah. Santri Muhammad, ekakan, kodak, silin, kemat, matan, congkek. Santai na, aciling di syuruna. Nolo anganga colon. Kambing anganga, santai anganga, keluar syurida. Matan melotot. Iya kan? Apa dia? Akhirnya si kiai sakit darah tinggi. Kiainya sakit kencing manis. Sekarang baru terbalik. Dacung ya kakak cung. Sekarang pergi santan mari sakit darah tinggi ya. Ya ini orang cengkok yang beri cengkok ini. Menjadi capi redeng capi. Jadi sini. Jadi kita ada di madu udara boleh makan, boleh. Makan apa, yang halal. Tapi ada batas, kudu wasrobu wala tusifu. Makan dan minum tapi jangan berlebih. Jadi Abi yang sakit kemarin, anak-anak, kenapa Abi kena setubingan? Abi tak enak makan. Yang enak itu kan kering. Maka 1 minggu itu makan ikan kering. Ini Abi biasa dia tidak begitu. Memang Allah ribut sababin, ribut insyaallah satu-satu ada sebabnya. Jadi sudah hari Jumat kumpul makanan, ya kan datang Ustaz, ada apa itu? Ada cengkol. Cengkol itu masak apa? Rendang. Makan Abi banyak, makan. Nah ini paginya Abi kena situ. Apa? Salah. Kena apa? Terlalu asyur, berlebihan. Ini anak-anak. Akhirnya sekarang makan tidak pakai garam, makan tidak pakai gorengan. Mudah-mudahan terus sehat. Ini bahkan 1 minggu, bukan bertahun-tahun. Abi jika undangan itu makan lagi di sini. Oleh Umi tahu bahwa Abi jika undangan mulai dulu tuh waktu ceramah masih Abi tidak banyak makan. Jadi makannya makan biasa saja. Kenapa orang itu Abi sehat? Sekarang pantas udah berapa? 76 tahun. 76 tahun Abi ini. Pak Syukur itu adik saya yang merenam. Yang Abi gendong itu, gendongan Abi itu. Kemarin ada Ustaz atau jadi kacu itu, Abi yang gendong. Dia kayak Abi juga. Mas Tony itu sudah abah saya, kan yang gendong saya. Ya ini apa rahasia tadi? Ikut apa? Ada pul akil. Cara mah pertama kulu mirizkillahi halalan thayyibah. Yang kedua, kulu wasrabu wala tusrifu. Ketiga sistem metode makan. Yang tadi ini anak-anak ya semuanya kesehatan penting. Al-aqlu salim fi jismis salim. Akal yang sehat ada di badan yang jika sakit letoy sedikit panas. Ngaji seminggu sakitnya sebulan. Kapan dapat ilmu? Banyaknya ini opname di rumah sakit. Akhirnya opname kembali papan kesuka bumi. Ini sati-sati. Ini sati-sati. Makan jangan selalu makan ini es. Yang merusak lambung sekali lagi, satu banyak makan pedas. Ini hati-hati sati. Semua enak memang hanya di mulut enak, tapi sampai di lambung nanti kamu bocor lambungnya. Umur 20-30 tahun sudah penyakit emah terus. Kedua, dengarkan, jangan banyak makan panas. Ini juga merusak lambung. Panas anak-anak. Ketiga, jangan banyak terlalu dingin. Kayak apa? Es. Boleh sekali-kali. Tapi jika selalu makan ini akan rapuh. Jadi tulangnya akan rapuh. Osteoporosis, bahasa osteoporosis nanti akan sakit tulangnya. Ini anak-anak. Kamu sekarang masih muda, tapi saya nanti 30 tahun sudah, Masya Allah, penyakit ke dokter terus. Sekarang ini buat bank kesehatan. Mumpung muda buat bank kesehatan. Makan yang banyak sayur. Ini kan sayur tidak mau. Tanya ke dokter, mana bagus daging sama tempe? Tanya dokter, mana bagus tahu sama ayam? Tanya dokter. Apalagi tanya keilmuan aku.
Tahu itu. Karena enak, karena dimasak doma. Coba masak kasro. Nah, tahu enak karena dimasak doma. Masak kasro. Jadi jika makan berarti letakkan di taplak, artinya harus bersih, piringnya bersih. Ini makannya bagus tapi piringnya kotor. Ini apa? Menjadi penyakit. Kamu atur sendiri. An-nadhafatu minal iman. Al-aqlus salim fi jismi salim. Maka jadi atur. Kamu sendiri ini. Jangan sembarang kena kamu sendiri. Satri. Kamu ini, ada kenapa kamu ini kering-kering kayak kok kering semua ini? Coba lihat Cina itu, Cina gemuk-gemuk, bukan karena babinya. Cina itu karena banyak makan sayur. Orang Jawa juga karena senang sayur. Orang Madura kering para kok kering. Tak kena ngajak, saya kok kering tak ada sayur. Sekarang coba, jika ada sayur biar enak makan karena ini kesehatan. Ini multivitamin. Dengan saya paling senang sayur. Angkat sayurnya dimakan. Mulai dulu. Ini yang menguatkan tulang, menguatkan mata. Gitu. Abi jangan sekarang. Abi pantas karena Abi sudah 76 tahun. Coba jalan Abi itu. Orang Abi udah pegang. Abi malah cepat Abi daripada orang yang megang. Jadi orang itu heran. Abi satu itu ke dokter. Malah yang megang itu yang capek ngejar Abi. Wah, Abi cepat nih. Memang dia cepat Abi. Ini anak-anak. Apa caranya? Membuat abang kesehatan dari muda ini. Muda. Jika sudah tua jangan mula mengi. Engkau tak ngakan. Ya bakun mengicau. Lah betul TBC apa juga. Baru tak rokok. Cak rokok deki timbul batok TBC. Wah, kapal keluarga tu ambuh. Kakan berkoyak-koyak. Jadi mulai sekarang ini muda anak-anak semua yang ingin sehat. Jadi kiri kasihan nanti. Lihat aja orang-orang itu masih muda, banyak yang apa? Sudah ini ada anak-anak saya, murid saya sudah kena stroke, kena kencing manis. Akibat apa? Tidak teratur makan. Kuncinya makan juga. Tadi yang saya katakan. Jika kita ikut konsep Allah, pasti saya kulu min rizqillahi halala thayyiban. Maka akan berisi Allah yang halal dan yang baik, bukan yang enak. Jika makan apa boleh, tapi ada syarat kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minum tapi jangan berlebihan. Wal juz'u abadiyatut taqwa ala ibadah. Makan itu duduk, jangan biara. Santri tidak sopan. Biar minum air. Kamu jika dia di Mekah, orang itu minum sunat minum, habis biasakan minum ini sunat duduk, apalagi menghadap ke kiblat. Kamu biar minum apa? Minum hadap kiblat. Minum pertama bisa Bismillah. Nah, jika bisa Muhammad baru Alhamdulillah. Insyaallah berkah oleh Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa sami'un. Jika kamu baca bismillah, insyaallah dia diberi mudarat oleh Allah. Jadi seandainya ada apa tidak ada mudarat. Wa tarkul akil ma'asyibat. Jangan makan terlalu kenyang tadi. Kulu wasrabu wala tusrifu. Jangan terlalu kenyang. Khairul umur awsatuha. Wa ridha bil hadir min at-ta'am. Kita terima apa yang ada. Oh ya, ada sayur ini, ada, alhamdulillah. Ada ayam, alhamdulillah. Tempe terus, innalillah. Jangan. Semuanya alhamdulillah, ini rezeki Allah. Jika kamu nasi ini, apa nasinya? Kamu tahu nasi yang ada di depan ini dari mana? Orang tani yang bertani 6 bulan baru pulang panen. Selesai, masya Allah, dibaca, ditanam, dipupuk, dirumput, udah itu diketam, dijemur. Sudah ini ada kita oleh Allah, sudah tinggal makan di piring. Kamu ingat ini ikan kering, ya Allah, di mana ikan kering ada di piring ini?
Jangan-jangan orang yang nangkap ini sudah meninggal. Dihantam oleh ombak. Ini dari lautan. Dapatnya bergelombang. Berjuang dengan apa? Gelombang. Akhirnya dijemur sampai ke tempat piring kita. Masya Allah, syukur. Ini yang perlu kita anak-anak. Jika ada makanan, kita di mana makanan ini, Hasan? Bagaimana prosesnya makanan ini sampai di sini? Berarti panjang. Sedangkan kita hanya tinggal makan. Baru mantap. La in syakartum lazidannakum wa in kafartum inna adzabi la syadid. Kalau bersyukur tanpa ya Allah, tidak mesti ada nasi, ada ikan tipis. Alhamdulillah. Mungkin besok gantinya ayam. Alhamdulillah ya Allah, hari ini ayam syukur. Mungkin besok kambing. Dari satu presiden paling tidak ya tempe tetap, tapi kemarin saya potong kecil, mungkin besok potong agak besar. Itu ada apa namanya syukur. Buatan kurtimi dan meninggalkan mencela makanan. Oh tempe lagi, tahu lagi. Jangan. Setiap kita dapat makanan, alhamdulillah. Bagaimana sekarang perang? Syria, Iran, Libya, Masya Allah. Sulit dimakan. Jadi pengungsi, maaf. Tidak ada tikus di sana. Kenapa tikus ada? Diburu dimakan. Apapun dimakan. Sampai beratnya orang dimakan. Ini. Kenapa? Dulu Arab itu kaya, minyaknya kaya. Sombong. Akhirnya Allah beri perang. Akhirnya hancur semua. Jadi kita ini selalu jangan mencela makanan. Rasul tidak tahu mencela makan. Jika mau dimakan tidak mau, jika tidak suka tidak dimakan. Tapi Rasulullah ada satu dimundahan. Ada orang yang fakir ingin beri hadiah Rasulullah. Orang fakir beri hadiah. Akhirnya berilah satu buah anggur lah. Diberikan Rasulullah. Ya Rasul, saya ingin beri hadiah, saya ini tidak ada, tapi saya ingin beri. Ya Rasulullah, kasihan orangnya. Jadi di depan orang itu dimakan oleh Rasulullah. Orang yang sedekah sang fakir ini senang dimakan oleh Rasulullah. Karena dia Rasulullah makan itu senang itu sampai kasihan yang Rasulullah. Dimakan oleh Rasulullah. Tambah senang dia. Akhirnya dimakan semua makanan ini. Orang itu puas. Akhirnya bubar, sahabat bertanya, ya Rasul, biasanya Rasulullah kan tidak, jika ada makanan dibagi-bagi. Ini kok tidak dibagi ya Rasul, dihabiskan semua. Enggak, saya tidak ingin menghilangkan rasa gembiranya orang yang beri ini. Jika kamu diberi, malah hilang gembiranya orang ini. Nah, itu bagaimana akhlak Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Tahulah kamu itu. Tadi itu anggurnya kecut sekali, celok. Mau bagi kaki pakai parcel, nih seru aja. Masya Allah ya, walaupun lalu fi Rasulullah uswatun. Anggur kecut dimakan karena ingin menyenangkan, tidak beli yang lain. Lain kok berkaki, mau celok yacong bagi cong. Mari tahu kaki. Dia tahu rasanya kan? Masya Allah, Rasulullah itu kecut. Karena orangnya itu yang memberi itu senang, dimakan Rasul, dihabiskan. Bagaimana Allah Rasulullah? Dia tidak tahu mencela. Wah, kan mengikut loce kau bagi ke kau kan menyakit. Tak cepat dia kata dia. Tak tahu turun kan daripada tahu saja tapi. Tapi Rasulullah tidak takut menghilangkan ini, diberikan lain nanti bersenggapi hilang. Masya Allah, ya Rasulullah. Wa talabu maya gulma. Jadi jika ada orang, ayo makan. Diajak sunat makan orang, makan. Jadi tapi makanan titik deki Rasulullah gitu. Ada orang waktu sholat disini, ya Rasul, saya undang Rasulullah karena ada makanan sedikit untuk Rasul. Makan. Rasulullah diundang, dia punya makanan sedikit, bubur satu piring. Ya Rasul, saya undang Rasulullah ke rumah nanti. Nah, Rasulullah lain. Ayo ikut semua ke rumahnya Fulan. Wah, orang semasjid. Oh, kalau apa-apa ini tuan rumahnya. Makannya sedikit, diajak makan ini untuk Rasulullah saja sudah sedikit. Rasulullah tahu. Kenapa kamu? Ya Rasulullah yang Nabi tahu. Kurangkan. Tahunya apa? Bubur satu piring kan kecil. Yang hadir banyak nih.
Yang diajak sebenarnya itu Rasulullah saja. Oleh Rasul diajak semua. Yang diundangnya ustaznya, mana santrinya ikut semua di belakang. Tak kenapa pada rumahnya itu. Akhirnya Rasulullah dengan mujizat biyadis syarif dengan tangan yang mulia keluarkan piringnya, Rasulullah dengan tangan yang mulia, Rasulullah dibagi. Bubur ini bagi, semuanya kenyang, tuan rumah kenyang, masih ada sisanya. Masya Allah, Saudara Muhammad. Ini berarti apa? Mukjizatnya Rasulullah. Makan sepiring, dibagi-bagi kenyang semua, tuan masih ada sisanya untuk tuan rumahnya. Makanya jadi makin bayarnya kemat. Jadi jangan mencela, makan, ngajak kawan yang lain. Wa ammal lati ma'ruf bayya al-badu bitasmih. Jika makan jangan lupa baca bismillahirrahmanirrahim. Allah barikna fima razaqtana wa qina adzabannar. Keraskan tuh biar dengar yang lain. Bismillahirrahmanirrahim jahran yadhkuru ghairul al. Keraskan biar yang lain dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah barikna fima razaqtana wa qina adzabannar. Keraskan sunnah supaya yang lain ikut. Wal akul bil yumna, makan apa saja, makan dengan biar makan kerupuk, biar makan kue, biar jangan lupa dengan tangan yang kiri itu katanya di belakang itu, jangan kejanain. Hanya bantu untuk megang apa. Jika untuk makanan belakang bersihkan sisa-sisa makanan yang kiri. Apa? Untuk becebok, akedah. Ngakan kue bersih kacir. Wa tasirul mata. Jadi jangan ini anak-anak santri. Jika kita makan suapnya itu jangan terlalu besar. Gini nih. Coba yuk. Ngerti? Santri ada nih yang makan gini. Jadi kecil. Ini memang ukuran ini. Ukurannya. Jadi jelek orang makan begini. Cari metode ditapus. Sedangkan semua yang kecil-kecil jika makan nyuapnya jangan pakai wajadul mudriha dan baguskan kunyahan kain sampai nasi hancur supaya nanti di lambung ini tidak berat. Dengarkan santri, jika makan supaya kelutok kelutok, arpa di kelutok, tak tahunya lambungnya. Kenapa sakit? Karena lambungnya yang mau mesin berat. Jadi jika makan ini dikunyah sampai halus, dan ini liur yang ada di kita ini bersamaan untuk menghaluskan makanan nanti. Jadi insya Allah tidak berat ada di lambung. Tapi jika makanan ini tidak dikunyah, baik itu kelutok, terus makanya di lambung akan berat. Ini berokanya kenapa di akhlak supaya kuat mengunyahnya. Wa tarkul matiyadi ila ghairiha. Dan tidak boleh jika kita makan kemana-mana tangannya sampai jangan menyusul makan suapan. Ada makanan kibali colok suap boleh, kibali suap boleh. Takut tami loh. Apalagi makan bersama satu pinggan, waduh, kayak bebek. Dengarkan tadi, rencana apa? Selak. Bahasa Arab apa? Selak bahasa Arab apa? Katarak. Nanti ini santri-santri jangan gitu, biar makan dulu sudah tenang saja, tenang. Apa rezeki yang masuk mulut kita itu rezeki kita. Jangan bersebut disamai dengan setan. Jadi setan itu tamak. Wal aklu mimma yali, makan apa yang ada di sampingnya, jangan kemana-mana tangannya. Apa yang dari kita, ya. Illa bil kecuali buah-buah boleh kita minta buahnya, karena buah ini sudah makan sunat makan buah, karena buah ini melancarkan makanan jika ada buah. Wala yaqulu fi ta'am, jika kita panas makanan jangan ditiup. Anak-anak, jadi jangan ditiup dengan mulut. Ini penelitian dokter ini mendatangkan vaksin. Jadi jika panas ditiupnya, lebih bagus pakai kipas, pakai kertas atau apa ya. Apalagi panas pakai tiup sambil. Masuk tembak. Sampai mantau gigi dah. Jangan itu tidak boleh makruh. Anak-anak dengarkan, makan panas makruh, maka dilarang. Ini memecahkan email gigi ini pecah cepat rontok. Habis itu bantar 76 tahun ini.
Masa masih umur 20 tahun kena pakai ketela. Ganteng. Tapi kepada kena pakai ketela kiki ompong. Karena senang makan panas, jarang sikat gigi. Jangan sikat gigi itu mau sikat gigi tapi pakai kompor. Kalau cerita itu kemat gigi lebih semut. Ini harus bersih. Walai to'an bisikin, ini biasa orang barat. Orang barat jika makan pakai pisau. Mau karena makannya memang daging. Ya kita ya makan tahu, masak tahu gitu, ngambil pisau. Baru tahu akhirnya tahu tegolnya pisau masuk ke matanya. Ini akhirnya carut makan. Maka dilarang karena bahaya. Walai sahaya daubi. Dan jangan mengusap makanan dengan tangan. Iya benar. Jadi ini sini lain makan dengan sendok dengan makan tangan. Maka kenapa ini satu contoh bisa? Tujuan biasa. Jangan anak makanan jangan dipegang-pegang nanti cepat basi. Ini benar. Makanya makan dengan pisau dengan sendok dengan tangan lebih manfaat pakai tangan. Karena jika kita pakai tangan, ini makanan tepat hancur di lambung. Karena ini ada di sini satu enzim. Di tangan kita satu enzim memang Allah ciptakan ini cepat menghancurkan makan. Satu contoh coba, makanan jangan disentuh. Letakkan di panci. Dan satunya diusap-usap oleh kita. Berapa tahannya makan ini basinya? Pasti yang dipegang itu lebih cepat basi. Ini jadi ada enzim di tangan. Makanya lebih bagusnya kita pakai tangan. Pakai tangan supaya lambung kita makanan cepat hancur. Ini ya kalau Islam di sini. Jadi supaya jangan diusap makanan. Takut tiap cepat basi. Wala yusma baina tabli wan nawa fi ina'in. Ya, jika makan kurma jangan dicampur, makan punya letakkan makan rambutan bijinya kumpulkan. Akhirnya bikin kali setop wajib sebanyak sal. Jadi lain, jika kita makan buah yang berbiji, tempatnya makanan yang biji itu buah, sisanya ini. Ini akhlak. Coba jika kita makan buah yang berbiji, makan kacang, kopi boleh buah, kacang kagak. Sehari begitu baru. Tak tahu kayak boleh kapi dekat muka ada kapi. Ini akhlak dari Islam. Wala yajma'u bil ilmi wala yashrabul ma illa ida. Ini abi yang tak bisa ini. Sebaiknya makan itu jangan minum sampai selesai. Tapi abi ini biasa tersedak tuh. Makan 3 kira ini abi tidak bisa. Kayak tenggorokan sempit. Sebaiknya yang terbaik itu makan baru selesai baru minum. Karena abi ini cekokan. Ya, jadi agak sempit tenggorokan itu. Terus terang abi ini yang akan mengamalkan. Jadi jika abi paksa itu sampai cekokan. Cekukan ya. Jadi yang terbaik ini makan minumnya terakhir. Ya mau makan bubur bisa lah habis, jangan bubur. Umpah makan salam, jangan. Wa ammalati ba'da faya. Jadi kita selesai makan, al-qiyam qabla al-siba. Selesaikan sebelum makan kita selesai. Jangan sampai kenyang. Ini anak-anak. Jadi jangan terlalu kenyang. Apa tadi? Kulu wasrobu wala tisibu. Makan jangan berlebihan, jangan terlalu kenyang. Nanti lambungnya Allah kenyang maklum mulut pertama, masya Allah. Mereka akan kapi, depak ngide kapi. Lagi siapa aja ngantuk. Kapan telokan dia mulut buru dalam kekenyangan, dalam tombukan. Jadi makan sekadar untuk kekuatan, bukan untuk main-mainan, bukan seneng-senengan. Wa wasul yadain, ya jelas harus cuci tangan bersih. Nah ini yang saya katakan, saya diundangkan, saya memilangkan jika kita siapkan cuci tangan di koboan itu banyakkan airnya. Karena orang mau cuci harus bersih, apalagi makannya kambing. Mau comot ke airnya. Akhirnya ikat suar ke jenggut.
Jadi jika perlu ya biasa kiai ya diberi yang banyak, diberi sabun, santainya senisar, airnya sedikit. Jadi sebaiknya di rumah cuci lah. Jadi udah ada ya, tak pasal kita cuci di rumah bersih. Obat dalam kita tuntutan. Jadi kita sunat anak-anak satu yang kecil apa? Makan jangan butir-butiran. Dan pasal kita ada butir, sunat kita pilih dan dimakan. Jangan-jangan butir ini yang manfaat ke kita. Anak-anak nih, sunat butir itu makanya kita tamprak supaya apa butirnya bersih. Jadi datang kotor tak usah. Hanya bertindak pun berikan ayam. Tapi jika kita pakai tamprak, ada butir kita pilih. Maka sunat kita ini anak-anak mengecup jari. Bukan kita ada sunat. Makanya para kiai tidak malu ya. Karena ini sih mungkin yang ada barokahnya di sini. Mungkin yang kasih satu piring itu tidak barokah, yang barokah yang ada di sini ya. Atau yang barokah ada ribu butir-butir ini makan. Makanya kiai itu dikecup sisanya. Mungkin di sini makhluk barokah. Amin. Ya, anak-anak mudah-mudahan saya yang makan ini kita makan ini adalah modal kesehatan. Setan modal untuk belajar. Makanan kesehatan untuk modal tiba. Maka intinya makan ini tadi dua, makan yang sehat. Ulu min rizqillahi halalan thayyiban. Bukan ladida yang enak, thayyibah yang baik. Kedua, boleh makan apa saja yang halal, tapi ada batasnya. Kulu wasrobu wala tusrifu. Rumah sakit tidak laku rumah sakit. Jika kita ngamalkan dua ayat, pasti sehat semua sehat. Tapi kita melanggar terus. Apalagi sudah makan ada ulai kepala kambing, sudah matanya melotot, mulutnya benganga. Sudah siap otaknya dimakan pecah. Waduh habis. Sudah makan baru kepalanya yang makan basah pecah. Baru sudah makan kambing, kepalanya yang makan basah pecah. Kenapa? Darah tinggi kena kolesterol. Boleh makan tapi sedikit. Jangan dulu wasobu wala. Boleh makan manis, boleh. Tapi jangan asyok, jangan berlebihan, jangan terlalu manis, jangan terlalu banyak. Ya Allah, ini mujizatnya Al-Quran. Mudah-mudahan ya sekarang ini yang muda-muda ini kamu kalau sudah kayak Abi ini tinggal menjaga sisa. Kamu yang muda ini masih runya apa itu. Jadi semua biar melihat kepala kambing mengangkat sampai gigi-giginya ya boleh menyentuh sedikit. Kenapa? Nanti kita umur 2-30 tahun. Sekarang anak 15 tahun sudah kencing manis. Anak umur 20 sudah darah tinggi. Kenapa? Karena makanan. Kamu dekat sekarang. Kamu ingin sehat tak sampai tua? Boleh panjang umur tapi tak sehat untuk apa? Umurnya 60 tahun, tapi umur 40 tahun nak stroke. Tak bisa. Banyak tak? Banyak. Mudah-mudah. Tanya dengan pingkor, tak ingin cerke. Apa gunanya? Jadi masih muda. Gemuk, tapi kencing manis. Udah geroboti luka ininya. Mudah-mudahan dari kita muda sampai tua sehat oleh Allah. Jasmani dan rohani. Jadi tadi al-aql sadid fi jismis sadid. Jadi untuk badan yang sehat itu harus pola makan, harus bergerak. Jadi anak-anak Abi mulai dulu, mulai muda itu makanan yang terlalu lemak itu yang terlalu enak boleh makan sedikit. Tapi tidak senang, yang senang makanan biasa saja. Ya anak-anak kita kasihan. Ini anak kita masih jauh karena kecerobohannya sendiri, akhirnya tua sedikit tidak sehat. Akhirnya dokter duitnya. Satu saja sakit gagal ginjal. Gagal ginjal ini satu kali cuci darah ongkosnya 2 juta. Jika tidak cuci darahnya bengkak. Seminggu 2 kali. Berarti seminggu ongkosnya berapa? 4 juta kali 4 16 juta 1 bulan. Punya pabriknya uang pun bangkrut, apalagi tidak punya. Jadi apa? Karena ginjalnya kencingnya bersama dengan darah. Jadi cuci, nanti diambil darahnya oleh mesin, dibuang kencingnya, berdarahnya yang bersih dimasukkan lagi, baru merasa fit 3 hari. Mudah-mudahan selamat.
Ini anak-anak yang tidak jaga kesehatan. Jadi mulai sekarang anak-anak atur makannya. Jadi makan bukan yang enak tapi yang baik. Yang baik boleh makan tapi jangan berlebih. Allah Subhanahu wa taala Al-Fatihah. Allahumma lakal hamdu kama Allahumma sunna ilman nafi'an, Allahumma sunna ilman nafi'an, Allahumma sunna ilman nabulan, rizqan wasan tayyiban barakan. Allahumma sunna ilman sunna fa'na wa sunna Allahumma sunna tawfiqan ta'ah wa budan ma'siyah wa sidqan wa irfan wa akrimna ya Allah bil huda wal istiqamah wa sadil asad wa bilad qulubana ya Allah bil ilmi wal ma'rifah fi quduna min al haraj. Allahumma inna biman wa yakin rabbi ya Allah biha ya Allah biha ya Al-Fatihah. Sebelumnya terus pengumuman hari Jumat. Ingat hari Jumat semuanya ya kecil semua, bawa jasnya semua baca, jangan ada yang ribut. Jangan oleh-oleh ke belakang. Yang di depan itu jika ada kawannya yang nunjuk dibangunkan. Dibangunkan. Siapa nanti ada yang bagian samping itu yang bagian musyai itu jaga. Anak yang bicara yang dia tidur suruh beri yang tertidur. Ini Yeye mana semua Yeye? Yeye mana? Ada, ya ada mana? Ada. Oh. Wah, bagian mana ya bagian Allah. Di bagian mana? Ada di bagian.